Jarang aku temukan tempat untuk bermain. Tapi kali ini aku sedang merasa senang sekali punya tempat main baru. Tempatnya bagus, aman, dan yang paling penting aku bisa berinteraksi bersama teman-teman lainnya. Adikku, dia bisa main sambil belajar banyak di sini. Kakakku sering juga berkumpul dengan komunitasnya. Bundaku juga bisa sering jaga kebugarannya, dan ayah sering berkumpul dengan rekannya jika menemukan masalah hingga dapat solusi. Aku dan teman-temanku pernah berjanji akan jaga tempat ini supaya kita tetap bisa bermain dengan aman dan nyaman. Satu, dua, tiga. Boleh foto-foto Pak. Oke, yuk. Berjalan. Oke, Pak. Sambil jalan dulu. Jalan dulu, Pak. Saya lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur kita. Oke. Sambil jalan yuk. Jalan. Ya, sekali lagi selamat datang kepada Bapak Gubernur kita yang telah hadir di hadapan kita. Di mana Mar? Tempatnya? Ada di sana Pak. Ini masjidnya nyambung. Masjid lama Pak. Kan di depan satu lapis rumah halangnya. Karena kalau mau jual nanti panggungnya. Masjid depannya satu rumah lapis. Kalau mau jual nanti kita buat halaman masjid. Iya, kalau dia mau jual bisa ada halaman. Iya. Iya Pak. Hari ini Pak datang aja anak parkir dulu di masjid. Kita langsung mulai. Ada ke sana Pak, ada bisa kembali sana Pak. Ya. Langsung saja pada acara selanjutnya, yaitu sebesar 15 juta rupiah yang akan diserahkan kepada Bapak Gubernur kita, yaitu Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM kepada Ketua Masjid Jami Nurul Iman, dan sekaligus langsung nanti memberikan sambutan Bapak Gubernur kita. Pada Ketua Masjid dari Bapak Gubernur kita dan bantuan dari Bali DKI Jakarta. Maaf Pak. Ya, terima kasih. Biar Bapak kelihatan juga Pak.
Dan dilanjutkan dengan sambutan Bapak Gubernur kita. Ini menurut iman Bapak Muslim belakang juga yang saya hormati penceramah Bapak Ustadz Saiful. Tadi penceramah yang mana? Ada nih Pak. Oh ya, nggak kenal ya Pak. Tokoh masyarakat Pak Haji Mustafa. Pak Masjid ini Pak Ustadz Haji Sadeli. Ini mana tadi? Yang terhormat juga asisten Kesra, ada Pak Ustadz Sulaiman juga, mereka Al-Quran, Pak Wali Kota, Camat, Kapolsek, dan jajarannya semua, Lurah juga, dan tentu seluruh yang hadir tempat ini, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan Pemprov tentu menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa dan tentu mohon maaf lahir batin. Mungkin di dalam kami menjalankan pemerintahan ini ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, mohon maaf. Kadang-kadang kita dalam melaksanakan tugas itu memang pasti ada yang suka dan tidak suka, apalagi kadang-kadang suka ada fitnah ataupun sesuatu yang perlu kita luruskan. Misalnya contoh, sampai ada fitnah bilang saya mau menumbuhkan masjid Luar Batang, padahal masjid Luar Batang itu mau kita perindah, kita mau ada halaman alun-alun yang luas. Lalu yang saya bongkar itu yang apa? Yang saya bongkar itu karena mau membuat tanggul laut. Kalau tanggul laut rok tidak dipasang, masjid Luar Batang pun akan kerendam karena lautnya naiknya sudah melebihi batas tanggul yang ada. Jadi hasil kajian yang baru, tanggul lama hanya 2,8 meter, kita harus membangunnya jadi 3,8 karena Jakarta turun terus. Nah yang kami bongkar tuh rumah-rumah yang ada di atas tanggul. Itu pun kami memindahkan mereka ke rumah susun. Jadi kalau Bapak Ibu pindah ke rumah susun, itu langsung naik busnya tidak bayar, anaknya dikasih bersekolah, dikasih KJP, dikasih dokter, perawat, bidan, bahkan kita kasih bantuan modal kerja sebetulnya. Jadi di Masjid dan Mogot kita akan bangun masjid terbesar yang pernah dibangun oleh Pemprov DKI. Kita akan bangun masjid raya, luas bangunan aja bisa 1 hektar lebih lah. Bangunan ini, satu lantainya itu. Kita akan membangun tahun ini 20.188 unit rumah susun. Jadi orang hanya bayar 5.000 bisa 10.000, tapi dia dapatkan gratis banyak, termasuk operasi pasar daging, beras, semua akan pusatkan di rumah susun. Tahun depan kami akan bangun lagi rumah 52.000 unit. Mudah-mudahan tiap tahun bisa 50.000 unit supaya orang-orang itu tidak keluar dari Jakarta. Kami sekarang sudah laksanakan rumah di bawah 1 miliar itu tidak bayar PBB. Saya lagi mencari aturan nanti memperoleh sertifikat pertama kali itu tidak perlu bayar BPHTB supaya seluruh rakyat mampu punya sertifikat. Nah sebenarnya kita dengan Dewan Masjid sudah bicara berapa kali, kayak tadi kan depan kan, bisa ada rumah depan menghalangi masjid. Siapa tahu dia mau jual. Kalau mereka mau jual, mau setengah wakafkan, ya kami beli, bisa jadi gitu kan. Pindah lah, maksud setengah wakafkan, pindah, itu mungkin dibongkar jadi ada halaman misalnya. Nah kami ingin, tadi juga kemarin ya, tadi pagi kita bicara, tadi pagi, kemarin pagi, bicara sama Pak Fatahila, saya bilang nggak boleh lagi ikut STQ, MTQ, itu minta orang dari daerah lain. Saya ingin mendorong semua orang untuk mengerti dengan baik Al-Quran
kita harus dorong semua anak sebelum 12 tahun harus khatam Al-Quran. Dan kita juga akan membiayai yang juara MTQ atau STQ, terutama MTQ, 2 tahun biaya hidupnya dengan UMP kita mau bayarkan. Kita minta kepada Biro Dikmental dan ini. Jadi supaya guru-guru ngaji kita itu tidak terlalu memikirkan kehidupan, dan dia bisa melatih orang untuk lebih banyak yang belajar tentang agama. Nah, itu harapan kami. Dan tentu saja melalui ibadah puasa ini kita harapkan kita bisa lebih mengkoreksi diri, awas diri, dan bantu kami supaya di masjid tidak ada anak yang suka sholat tetapi tidak sekolah. Ini tidak boleh. Saya kira ini semua harus punya ilmu. Nah, kami tahun ini kalau anak bapak ibu punya KJP bisa lolos perguruan tinggi negeri, kami akan bantu tiap tahun kuliah 18 juta rupiah supaya semangatnya tetap kuliah. Nah, ini harapan kami. Jadi jangan sampai, saya suka bercanda begini, kalau anak yang nggak takut akan Tuhan, sebetulnya jangan kasih terlalu pintar. Karena kalau dia terlalu pintar, kita lebih bahaya. Tapi kalau orang takut akan Tuhan, dia pintar, kita biayain, kita lebih aman. Saya paling takut orang terlalu pintar, tapi dia nggak takut sama Tuhan. Nah, ini bahaya. Nah, ini harapan kami, tolong pengurus masjid bantu kami lihat anak-anak mana yang termasuk RPTRA. Tujuan RPTRA itu untuk mengetahui kondisi dari janin sampai lansia. Orang berkumpul ada kesulitan apa, sampaikan pada kami. Nanti kami yang bantu, ada lurah. Lurah sekarang itu fungsinya sudah seperti estate manager. Lalu buat Pak RT, Pak RW, bukannya saya paksa pakai clue, bukan sebetulnya. Kalau pakai clue itu menolong bapak ibu gampang melaporkan, gampang mengawasi lurah. Kalau SMS, bapak bayangin SMS sampaikan saya di got ini kali sekretaris ini ada sampah. Di ujung yang mana coba? Di ujung gang ini. Dekat toko siapa? Toko ini. SMS-nya bermenit-menit. Nanti kalau Pak Lurah kirim orang, PPS ku nggak ketemu, minggu depan marah lagi sama saya. Coba kau pakai clue, tinggal pencet foto, langsung dia tahu dari siapa, posisi ada di mana. Lalu ini akan diperbantukan. Kenapa kami lakukan seperti itu? Karena ada hasil pemeriksaan. RT RW ini bukan bagian dari pemerintahan sebetulnya. Jadi kalau terima uang APBD bantuan harus ada tanggung jawab. Sekarang ngarang-ngarang tanggung jawabnya. Kalau ada yang nakal ditangkap gimana? Jadi lebih baik kita bikin. Lalu kenapa 3 kali sehari? Bukan 3 kali sehari, tahu nggak? Untuk kayak minum obat. Kan mau dapat 900.000 RT dibagi 10.000, dibagi 90 kali. Kalau 90 kali dibagi 30 hari kan cuma 3 kali aja sehari. Apa yang susah sih 3 kali aja? Itu pemikirannya. Sekarang banyak tuh teman-teman yang lain LSM Babinsa minta, boleh nggak kami yang kirim clue 10.000 lumayan katanya. Ya nggak boleh, ini kan bukannya buat dibayar, ini cuma cara supaya Pak RT RW dapat uangnya, tanggung jawabnya jelas. Jadi saya kira kalau Bapak Ibu ada salah paham apapun, kan ada nomor saya. Lebih baik SMS atau ke wali kota ke siapa, jangan main politik lah ke DPRD, udah tau DPRD baik musuhin saya lagi, langsung jadi masalah. Ya kan saya kan bisa ditanya, bisa ketemu saya. Ya kan, sama seperti kasus Masjid Luar Batang, sama seperti kasus bongkar masjid. Padahal kita bongkar masjid, mau bangun masjid lebih besar. Ya itu yang kita harapkan. Saya dulu jadi bupati di Belitung Timur, hampir semua masjid surau musola nggak ada yang jelek. Penting. Ya soal saya agama lain, itu kan soal hidayah. Hidayah milik Allah, mau gimana kita mau hidup. Saya kira yang penting kita tidak menghindari. Ini lebih baik saya stop supaya tausiahnya lebih panjang. Terima kasih. Ayo.
Silakan. Ya, Bapak aja. Ya, Bapak. Garpunya garpu. Makannya banyak Pak, oke. Ayo nah. Makan biar banyak Pak. Kawali. Ayo. Rawe sini. Ji. Rawe sini. Gimana Ji? Sini dong. Iya. Ayo. Apa pada belum makan? Saya nanya politik ini. Saya kira nanti terserah teman Ahok aja yang ngatur. Yang penting katanya mereka siap mendampingi. Sekarang yang kesulitan kan justru ada di KPU yang kesulitan, bukan teman Ahok. Karena KPU juga merasa kesulitan. Kalau hanya nggak ketemu orang cuma dikasih 3 hari. Kalau yang datangnya misalnya 5.000 orang ke PPS, kamu sanggup nggak 24 jam nanganin 5.000 orang datang? Itu kalau nggak sanggup masa semua orang suruh panggang sampai pagi. Karena KPU juga masalah dengan peraturan itu. Kalau saya baca di berita, KPU juga keberatan ya. Dengan seperti itu, nggak sanggup dia tangani. Misalnya kan sekarang kamu datang ada 5.000 orang nggak ketemu karena kerja. Lalu 5.000 orang itu mesti datang ke PPS. Jadi itu sekaligus di PPS di kelurahan. 5.000 orang, 500 saya udah pusing. Nanti sampai pagi, sampai jam 12. Nah itu juga kesanggupan sampai di mana. Jadi dia bukanya apa, pagi apa siang. Kalau dia ngantri sampai jam maghrib dia tutup gimana? Bisa bayang orang kecewa gitu. Saya kira ini sampai Ramadan kita rutin aja sambil lihat kan pembangunan masjid apa kita minta carikan masjid atau surau yang di kampung aja. Jadi kita tahun ini kita nggak mau lagi sampai Ramadan di kantor wali kota misalnya. Jadi kita datang aja tempat ini, jadi kita tahu situasi, dengerin mereka ngomong lurah gimana, camat gimana, ya kan? Terus kita bisa tanyakan nih masjid ini gitu bagus, gimana cara ngembangnya gitu, cara swadaya, kita itu tahu. Pak, Muara Baru masih banjir Pak. Operasi pasar pasti. Kalau nanti kita juga ada daging sapi, ayam, ada juga. Kalau yang ada masih paket kita yang masih ada jatah berarti kayak sapi hanya 39.000. Ya. Pak, Muara Baru masih banjir Pak. Muara Baru ya pasti banjir tuh. Gua mau bangun tanggul di Pasar Ikan lu nggak mau kasih. Mau bangun tanggul, kamu udah bilang. Aku udah bilang tanggul butuh 3,8 meter. Kalian nggak mau ikut ya banjir. Itu aja ketolong loh. Kalau itu nggak ada bikin jalan yang Muara Baru Raya, itu lagi drop kayak begini, penuh loh Waduk Pluit dulu. Kalau Waduk Pluit penuh tambah hujan, tenggelam Jakarta. Ini kan untung dia ketolong ada jalan. Masuknya sedikit, coba kalau dia naiknya lebih tinggi lagi. Kemarin baru 2,5, kita kan mau bikin tanggul 3,8. Jadi kalau kayak ini juga luar Batang juga banjir. Bisa kena kalau kita nggak tutupin jalan Pasar Ikan kemarin. Jadi itu tadi ya pengamat yang hebat-hebat itu suruh dia tanya aja gimana. Ayo. Bukan perempuan kurang kerja lagi. Sekarang banyak kerjaan. Banyak Pak. Ayo, mau foto di mana kita? Sini Pak.
Foto. Nih, Pak Gubernur. Mana itu kameranya? Berapa keluarga ini? Ini kontrak ada apa? 1 bulan berapa? Ini masih sudah jadi ini. Pak, di sini simpel kakaknya, Pak. Enggak, ini 2 aja sih, Pak. 2. Kebetulan baru datang juga. Ini kalau di rumah ini pakai apa? Ini orang gimana bisa dipalakin. Minyak goreng. Ini ya 1.800 mili ini kalau di supermarket 24.000. Iya, lebih murah, Pak. Jadi kawin lagi juga belum. Di sana ya. Makasih, Pak. Yes. Ya. Turun. Saya kali sekretaris, Pak. Jadi ngambung sama sekretaris. Kali sekretaris, bersih koneng, bangun sangge. Ini nggak boleh tinggi jalan, mau cari pompa. Kalau di sana rob, di itu bagus sangke, ini banjir. Kalau rob kita nih, tanggulnya mau pasang tahun ini nih, jadi mau tolong. Tapi kalau di sana nggak rob, ini nggak. Permisi ya. Langsung saja pada acara selanjutnya, ya, sebesar 15 juta rupiah yang akan diserahkan kepada Bapak Gubernur kita, yaitu Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MF kepada Ketua Masjid Jami Nurul Iman. Dan sekaligus langsung nanti memberikan sambutan Bapak Gubernur kita. Pada Ketua Masjid dari Bapak Gubernur kita, dengan bantuan dari DKI Jakarta. Maaf. Ya, terima kasih. Bapak kelihatan dulu, Pak. Dan dilanjutkan dengan sambutan Bapak Gubernur kita. Ini menurut iman Bapak Muslim belakang juga Pak. Yang saya hormati penceramah Bapak Ustaz Saiful. Tadi penceramah yang mana? Ada nih, Pak. Oh ya, yang kenal ya Pak. Tokoh masyarakat Pak Haji Mustafa. Pak Masjid ini Pak Ustaz Haji Sadeli. Ini mana tadi? Yang terhormat juga asisten Kesra
ada Pak Ustaz Sulaiman juga, tenaga institusi Pak Wali Kota, Camat, Kapolsek, dan jajarannya semua, Lurah juga, dan tentu seluruh yang hadir tempat ini, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya atas nama pribadi dan Pemprov tentu menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa dan tentu mohon maaf lahir batin. Mungkin di dalam kami menjalankan pemerintahan ini ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, mohon maaf. Kadang-kadang kita dalam melaksanakan tugas itu memang pasti ada yang suka dan tidak suka. Apalagi kadang-kadang suka ada fitnah ataupun sesuatu yang perlu kita luruskan. Misalnya contoh, sampai ada fitnah bilang saya mau menumbuhkan masjid Luar Batang. Padahal masjid Luar Batang itu mau kita perindah, kita mau ada halaman alun-alun yang luas. Lalu yang saya bongkar itu yang apa? Yang saya bongkar itu karena mau membuat tanggul laut. Kalau tanggul laut rok tidak dipasang, masjid Luar Batang pun akan kerendam. Karena lautnya naiknya sudah melebihi batas tanggul yang ada. Jadi hasil kajian yang baru, tanggul lama hanya 2,8 meter, kita harus membangunnya jadi 3,8 karena Jakarta turun terus. Nah yang kami bongkar tuh rumah-rumah yang ada di atas tanggul. Itu pun kami memindahkan mereka ke rumah susun. Jadi kalau bapak ibu pindah ke rumah susun, itu langsung naik busnya tidak bayar, anaknya dikasih bersekolah, dikasih KJP, dikasih dokter, perawat, bidan, bahkan kita kasih bantuan modal kerja sebetulnya. Jadi di Masjid dan Mogot kita akan bangun masjid terbesar yang pernah dibangun oleh Pemprov DKI. Kita akan bangun masjid raya luas. Sampaikan saya, di got ini, kali sekretaris ini ada sampah. Di ujung yang mana coba? Di ujung gang ini. Dekat toko siapa? Toko ini. SMS-nya bermenit-menit. Nanti kalau Pak Lurah kirim orang, PPS ku nggak ketemu, minggu depan marah lagi sama saya. Coba kau pakai lu, tinggal pencet foto, langsung dia tahu dari siapa, posisi ada di mana. Lalu ini akan diperbantukan. Kenapa kami lakukan seperti itu? Karena ada hasil pemeriksaan. RT RW ini bukan bagian dari pemerintahan sebetulnya. Jadi kalau terima uang APBD bantuan, harus ada tanggung jawab. Sekarang ngarang-ngarang tanggung jawabnya. Kalau ada yang nakal ditangkap gimana? Jadi lebih baik kita bikin. Lalu kenapa 3 kali sehari? Bukan 3 kali sehari, kalau untuk kayak minum obat. Kan mau dapat 900.000 RT, dibagi 10.000, dibagi 90 kali. Kalau 90 kali dibagi 30 hari kan cuma 3 kali aja sehari. Apa yang susah sih 3 kali aja? Itu pemikirannya. Sekarang banyak tuh teman-teman yang lain LSM Babinsa minta, boleh nggak kami yang kirim ke lu 10.000 lumayan katanya. Ya nggak boleh, ini kan bukannya buat dibayar, ini cuma cara supaya Pak RT RW dapat uangnya, tanggung jawabnya jelas. Jadi saya kira kalau Bapak Ibu ada salah paham apapun, kan ada nomor saya. Lebih baik SMS atau ke wali kota ke siapa, jangan main politik lah ke DPRD, udah tau DPRD baik musuhin saya lagi, langsung jadi masalah. Ya kan saya kan bisa ditanya, bisa ketemu saya. Ya kan sama seperti kasus Masjid Luar Batang, sama seperti kasus bongkar masjid. Padahal kita bongkar masjid mau bangun masjid lebih besar. Ya itu yang kita harapkan. Saya dulu jadi bupati di Belitung Timur, hampir semua masjid surau musola nggak ada yang jelek. Penting. Ya soal saya agama lain, itu kan soal hidayah. Hidayah milik Allah, mau gimana kita mau ke depan. Saya kira yang penting kita tidak menghindari. Ini lebih baik saya stop supaya tausiahnya lebih panjang. Terima kasih. Jadi
Ayo. Oke. Gubernur, silakan. Ya, Bapak aja. Ya, Bapak. Makan yang banyak Pak, oke. Ayo, nah. Ayo. Gimana nih? Sini dong. Ayo. Pada belum makan. Saya nanya politik. Saya kira nanti terserah teman Ahok aja yang ngatur. Yang penting katanya mereka siap mendampingi. Bangunan aja bisa 1 hektar lebih lah. Bangunan ini, satu lantainya itu. Kita akan membangun tahun ini 20.188 unit rumah susun. Jadi orang hanya bayar 5.000 sampai 10.000, tapi dia dapatkan gratis banyak. Termasuk operasi pasar daging, beras, semua akan pusatkan di rumah susun. Tahun depan kami akan bangun lagi rumah 52.000 unit. Mudah-mudahan tiap tahun bisa 50.000 unit, supaya orang-orang itu tidak keluar dari Jakarta. Kami sekarang sudah laksanakan rumah di bawah 1 miliar, itu tidak bayar PBB. Saya lagi mencari aturan, nanti memperoleh sertifikat pertama kali itu tidak perlu bayar BPHTB, supaya seluruh rakyat mampu punya sertifikat. Nah, sebenarnya kita dengan Dewan Masjid sudah bicara beberapa kali, kayak tadi kan depan kan, ada rumah depan menghalangi masjid. Siapa tahu dia mau jual. Kalau mereka mau jual, mau setengah wakafkan, ya kami beli, bisa jadi gitu kan. Pindah lah, maksud setengah wakafkan, pindah, itu mungkin dibongkar jadi ada halaman misalnya. Nah, kami ingin tadi juga kemarin ya, tadi pagi kita bicara. Tadi pagi, kemarin pagi, bicara sama Pak Bataila, saya bilang nggak boleh lagi ikut STQ, MTQ, itu minta orang dari daerah lain. Saya ingin mendorong semua orang untuk mengerti dengan baik Al-Quran. Kita harus dorong semua anak sebelum 12 tahun harus khatam Al-Quran. Dan kita juga akan membiayai yang juara MTQ atau STQ, terutama MTQ, 2 tahun biaya hidupnya dengan UMP kita mau bayarkan. Kita minta kepada Biro Mental dan ini. Jadi supaya guru-guru ngaji kita itu tidak terlalu memikirkan kehidupan, dan dia bisa melatih orang untuk lebih banyak yang belajar tentang agama. Nah, itu harapan kami, dan tentu saja melalui ibadah puasa ini kita harapkan kita bisa lebih mengkoreksi diri, awas diri, dan bantu kami supaya di masjid tidak ada anak yang suka sholat tetapi tidak sekolah. Ini tidak boleh. Saya kira ini semua harus punya ilmu. Nah, kami tahun ini kalau anak bapak ibu punya KJP bisa lolos perguruan tinggi negeri, kami akan bantu tiap tahun kuliah 18 juta rupiah supaya semangatnya tetap kuliah. Nah, ini harapan kami. Jadi jangan sampai, saya suka bercanda begini, kalau anak yang nggak takut akan Tuhan, sebetulnya jangan kasih terlalu pintar. Karena kalau dia terlalu pintar, kita lebih bahaya. Tapi kalau orang takut akan Tuhan, dia pintar, kita biayain, kita lebih aman. Saya paling takut orang terlalu pintar, tapi dia nggak takut sama Tuhan. Nah, ini bahaya.
Nah ini harapan kami, tolong pengurus masjid bantu kami lihat anak-anak mana yang masuk RPTRA. Tujuan RPTRA itu untuk mengetahui kondisi dari janin sampai lansia. Orang berkumpul ada kesulitan apa, sampaikan pada kami. Nanti kami yang bantu, ada lurah. Lurah sekarang itu fungsinya sudah seperti estate manager. Lalu buat Pak RT, Pak RW, bukannya saya paksa pakai clue, bukan sebetulnya. Kalau pakai clue itu menolong Bapak Ibu gampang melaporkan, gampang mengawasi lurah. Kalau SMS, Bapak bayangin SMS. Sekarang yang kesulitan kan justru ada di KPU yang kesulitan, bukan teman Ahok. Karena KPU juga merasa kesulitan. Kalau hanya nggak ketemu orang cuma dikasih 3 hari. Kalau yang datangnya misalnya 5.000 orang ke PPS, kamu sanggup nggak 24 jam nanganin 5.000 orang datang? Itu kalau nggak sanggup masa semua orang suruh panggang sampai pagi. Karena KPU juga masalah dengan peraturan itu. Kalau saya baca di berita, KPU juga keberatan ya. Dengan seperti itu, nggak sanggup dia tangani. Misalnya kan sekarang kamu datang ada 5.000 orang nggak ketemu karena kerja. Kalau 5.000 orang itu mesti datang ke PPS. Jadi tetap sekaligus di PPS di kelurahan. 5.000 orang, 500 saya udah pusing. Nanti sampai pagi, sampai jam 12. Nah itu juga kesanggupan sampai di mana. Jadi dia bukanya apa, pagi apa siang. Kalau dia ngantri sampai jam maghrib, dia tutup gimana? Bisa bayang orang kecewa gitu. Saya kira ini sampai Ramadan kita rutin aja sambil lihat kan pembangunan masjid apa kita minta carikan masjid atau surau yang di kampung aja. Ya kita tahun ini kita nggak mau lagi sampai Ramadan di kantor wali kota misalnya. Ya kita datang aja tempat ini, jadi kita tahu situasi, dengerin mereka ngomong lurah gimana, camat gimana, ya kan? Terus kita bisa tanyakan nih masjid ini gitu bagus, gimana cara ngembangnya gitu, cara swadaya apa, ya, kita itu tahu. Pak, Muara Baru masih banjir Pak. Operasi pasar pasti. Kalau nanti kita juga ada daging sapi, ayam, ada juga. Kalau yang ada masih paket kita yang masih ada jatah berarti kayak sapi hanya 39.000. Ya. Pak, Muara Baru masih banjir Pak. Muara Baru ya pasti banjir tuh. Gue mau bangun tanggul di pasar ikan lu nggak mau kasih. Mau bangun tanggul, gue udah bilang. Aku udah bilang tanggul butuh 3,8 meter. Kalian nggak mau ikut ya banjir. Itu aja ketolong loh. Kalau itu nggak ada bikin jalan yang Muara Baru Raya, itu lagi drop kayak begini, penuh loh Waduk Pluit dulu. Kalau Waduk Pluit penuh tambah hujan, tenggelam Jakarta. Ini kan untung dia ketolong ada jalan. Masuknya sedikit, coba kalau dia naiknya lebih tinggi lagi. Namanya baru 2,5, kita kan mau bikin tanggul 3,8. Jadi kalau kayak ini juga luar Batang juga banjir. Bisa kena kalau kita nggak tutupin jalan pasar ikan kemarin. Jadi itu tadi ya pengamat yang hebat-hebat itu suruh dia tanya aja gimana. Ayo. Bukan perempuan kurang kerjaan lagi. Ada sekarang banyak kerjaan. Banyak Pak. Ayo, mau foto di mana kita? Sini Pak. Jarang aku temukan tempat untuk bermain. Tapi kali ini aku sedang merasa senang sekali
punya tempat main baru. Tempatnya bagus, aman, dan yang paling penting, aku bisa berinteraksi bersama teman-teman lainnya. Adikku, dia bisa main sambil belajar banyak di sini. Kakakku sering juga berkumpul dengan komunitasnya. Bundaku juga bisa sering jaga kebugarannya. Dan ayah sering berkumpul dengan rekannya jika menemukan masalah hingga dapat solusi. Aku dan teman-temanku pernah berjanji akan jaga tempat ini supaya kita tetap bisa bermain dengan aman dan nyaman. Satu, dua, tiga. Boleh foto-foto Pak? Oke, yuk. Berjalan. Oke, Pak. Sambil jalan dulu. Jalan Bapak. Saya lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur kita. Oke. Sambil jalan yuk. Jalan. Ya, sekali lagi selamat datang kepada Bapak Gubernur kita yang telah hadir di hadapan kita. Di mana Mar? Tempatnya? Ada di sana Pak. Ini masjidnya nyambung. Masjid lama Pak. Kan di depan satu lapis rumah yang halangnya. Karena kalau mau jual nanti bangunnya masjid, kami satu rumah lapis. Kalau mau jual nanti kita buat halaman masjid. Iya, kalau dia mau jual bisa ada halaman. Iya, iya Pak. Hari ini Pak. Datang aja anak parkir dulu di masjid. Boleh Pak. Ya Pak, silakan Pak. Kita langsung mulai. Ada ke sana Pak.